Kak, halo Dokter Dian, apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu online ya kita. Halo Dokter Ajeng, puji Tuhan saya dalam kondisi sehat sehingga masih bisa tetap melayani sobat kecil saya di Surabaya. Semoga Dokter Ajeng juga di Bekasi sehat ya Dok, lama nggak IG live bareng. Iya, semoga kita Ya, tetap sehat dan buat Mama dan Papa juga, semoga tetap dilindungi ya dan juga si kecil. Dan buat yang lagi amin. isolasi di rumah harus tetap semangat, jangan panik nih. Kita mau bahas hari ini tentang COVID, apalagi varian Omikron yang lagi marak ini ya, Dokter Dian ya. Dokter Dian, Yes. jadi kan kemarin nih ceritanya saya tuh ikut seminar nih Dokter Dian, seminar online nih. Saya sharing nih ke mama-mama ya. Kenapa sih kan selama ini dibilang, oh nggak apa-apa kalau anak-anak ringan kok, atau kadang-kadang kita eh kalau misalnya kita positif isoman di rumah, anak-anak apa nggak usah di swab ya dok? Nggak tega nih dok. Terus tiba-tiba pas 2 hari isoman, kok tiba-tiba si kecil demam? Oh, langsung mama panik, jangan-jangan ketularan nih. Nah, ternyata memang di Inggris sendiri ternyata kasus Omikron kan pertama kali kan digaungkan katanya di Inggris nih yang tinggi ya. Nah, itu dia anak usia kurang 1 tahun yang dirawat itu kasusnya sedang. Jadi udah mulai meningkat dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, di Amerika juga ternyata anak yang dirawat dengan COVID-19, apalagi varian Omikron ini mencapai 5%. Jadi 4 kali lebih tinggi dari yang varian sebelumnya. Jadi kita nggak boleh anggap remeh ya, walaupun kan digembor-gemborin, Omikron ringan kok, kayak flu aja. Tapi kita nggak akan pernah tahu di badan kita itu akan seperti apa. Nah, ini kalau data di Indonesia, Dokter Dian, data Februari 2022, saya sekedar ini aja, ini epidemiologi. Nice to know buat mama-mama supaya juga waspada nih. Apalagi untuk melindungi si kecil ya dari bahaya infeksi COVID, terutama varian Omikron ya. Jadi ternyata dari total kasus positif COVID di Indonesia, paling tinggi memang di usia 31 sampai 45 tahun, yaitu usia bekerja ya tentu saja, karena kita kan masih harus keluar rumah, beraktivitas, nah itu angkanya 28,7%. Tapi ternyata kasus anak usia 0 sampai 5 tahun itu sudah 2,9% Dokter Dian. Dengan angka kematian 0,5%. Jadi ada juga tuh angka kematiannya. Jadi nggak bisa kita remehin lagi nih Omikron. Jangan kita pikir oh ringan, ringan, ringan. Tapi kita nggak waspada. Akhirnya nanti begitu kena, kita panik sendiri. Nah, anak usia 6 sampai 18 tahun ternyata insidensnya itu 10,4% dengan angka kematian 0,5%. Jadi seperti itu Dokter Dian, data dari seminar yang kita ikut kemarin Dokter Dian. Nah, mungkin Dokter Dian di tempat praktek juga udah mulai banyak ya sobat kecil yang terkena infeksi COVID-19 Dokter Dian. Iya, banyak sekali anak-anak terpapar dan biasanya yang saya temukan adalah anak duluan yang positif. Orang tuanya enggak, ya. Jadi saya melayani satu hari bisa 30 sampai 50 kasus telemedicine, dokter. Telemedicine aja Hmm. 30 sampai 50 kasus. Di sini saya sekalian mau meminta maaf kepada para uh, sobat kecil saya, para orang tua yang mendapatkan antrian yang panjang tapi baru dilayani kurang lebih 1 atau 2 jam kemudian. Mohon maaf karena memang ternyata saya nggak menyangka Omikron di Surabaya ini meningkat sekali. Bahkan saat ini saya juga sedang merawat seorang bayi kecil 3 bulan terkena COVID ya. Dan dari situ saya belajar untuk tidak meremehkan COVID saat ini ya. Dan banyak kejadian dokter Ajeng di tempat praktek saya ini saya selalu melakukan antigen swab bagi mereka yang mau konsultasi atau sakit ya. Ternyata tidak disadari anaknya positif. Nah, orang tua bingung, loh kok bisa anak saya bisa positif? Nah, mengapa seperti itu? Karena para orang tua sudah mendapatkan vaksinasi. Orang dewasa sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali, ya. Dan mereka adalah orang yang memiliki sistem imunitas tubuh yang sudah bagus. Sedangkan anak-anak di bawah 5 tahun, mereka adalah sosok yang belum memiliki imunitas tubuh yang baik. Selain itu, mereka sangat sensitif terhadap yang namanya virus. Mereka belum mendapatkan vaksin COVID juga.
Makanya wajar di dalam keluarga sering ditemukan waktu konsultasi online dengan saya, Dokter Dian anak saya panas. Berapa hari Bu? 1 hari. Ada pilek. Tolong di swab dulu. Nanti setelah itu antigen swab aja, nggak usah PCR, nggak apa-apa. Yang penting cepet tahu. Nanti kalau sudah ada hasil, Ibu kontak saya lagi ya untuk menentukan penanganan selanjutnya. Mengapa saya minta semua di saat wabah seperti ini, saya minta semua anak untuk yang konsul online panas, gejala mau batuk pilek, kayak mau diare, tolong di antigen swab dulu sebelum konsul online. Itu lebih enak kita memberikan terapi pengobatannya. Mengapa? Karena kalau virus, pengobatannya bukanlah antibiotika, tetapi kita bisa memberikan multivitamin dengan dosis yang tepat sesuai untuk COVID ya. Selain itu kita memberikan obat sesuai gejala yang ada dan bisa memberikan pelemah virus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya selalu jelaskan pada para orang tua di saat wabah saat ini. Bila kita menemukan salah satu anggota keluarga kita sakit, swab dulu deh. Betul, betul. Ternyata banyak yang nggak meleset positif. Betul. Setelah itu, Saya setuju. Begitu Dok yang saya temukan. Akhirnya keluarganya orang tua kaget semua anaknya positif. Akhirnya mereka semua swab semua ternyata positif. Gitu Dok. Betul. Itu pengalaman Saya juga dari banyak menemukan Dok yang ketahuan duluan anaknya. Jadi kebetulan datang dengan keluhan batuk atau pilek atau demam. Bahkan terkadang ada yang dengan mencret, diare. Datang ke poli saya karena saya swab ternyata anaknya positif. Bahkan keluhannya hanya batuk 1 hari, demam 1 hari. Ternyata bapak ibunya positif, bahkan kakek nenek di rumah positif. Jadi di sini kita mau mengingatkan lagi nih buat mama-mama, kita harus benar-benar menjaga keluarga kita itu ruang lingkup yang paling dekat dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, ada kakek nenek benar-benar kangen sama cucu, tapi ternyata ada tinggal sama si om nih di rumah kakek nenek. Ternyata omnya itu COVID, akhirnya kakek nenek pergi tengok cucu, akhirnya cucu tertular. Nah, itu ada juga kasus gitu. Jadi di sini penyebaran Omikron sangat cepat ya, Dokter Dian. Saya ada kasus telemedicine tadi pagi. Jadi papahnya itu pulang dari luar kota, di swab PCR sebelum naik pesawat itu negatif. Naik pesawat, nyampe Jakarta langsung nggak enak badan. Di swab lagi langsung positif. Jadi sangat cepat sekali. Nah, definisi kontak erat ini nih harus kita tegakin ya, Dokter Dian. Jadi yang dimaksud kontak erat itu adalah kontak dengan pasien positif COVID-19. Ya, ini tidak hanya yang bergejala, bisa saja OTG. Dengan jarak berapa lama? Jaraknya itu 1,5 meter. Jadi kontak erat 1,5 meter aja itu udah dibilang kontak erat. 3 feet, 3 kaki atau 1,5 meter dengan lama kontak lebih dari 15 menit. Jadi kayak misalnya di rumah ada salah satu yang sakit, kalau bisa langsung deh, lebih baik deteksi dini. Jadi di swab aja, terus langsung isoman, pisah kamar, daripada nanti satu rumah tek, itu nyebarnya cepet banget. Nah terus kontak erat itu jadi ternyata bukan hanya jarak 1,5 meter saja, Dokter Dian, tapi jarak 1,5 sampai 3 meter itu bisa juga dikatakan kontak erat bila lebih dari 15 menit dengan memakai masker seadanya atau tanpa masker. Jadi 3 meter itu pun kita masih disebut kontak erat, Dokter Dian. Nah, sedangkan kalau di rumah, otomatis suka nggak suka ya pasti kita kontak erat dong sama keluarga kita. Nah, jadi buat papa mama yang masih bekerja, di tempat kerja, kan kadang-kadang, oh di tempat kerja saya ada yang positif. Sampai kita yakin kita negatif, lebih baik kita pisah kamar. Kita mengisolasi diri. Lalu kalau memang kita merasakan gejala-gejala nggak enak, kita cek untuk kepentingan si kecil. Itu Dokter Dian. Iya, benar sekali Dokter Ajeng. Ini ada pertanyaan dokter yang masuk barusan, Ibu Nur Mega menanyakan apa perbedaan gejala COVID sebelumnya dengan yang Omikron kali ini, Dokter Ajeng. Jadi kalau yang Omikron kali ini, jadi gejalanya itu bermacam-macam, Dokter Dian. Dia bisa menyerupai bermacam-macam dan gak harus kayak demamnya harus 2 hari, 3 hari. Bisa demam, bisa batuk, pilek, mencret, ruam kulit, itu juga bisa Omikron. Tapi harus ada kontak erat. Di situ di anamnesanya itu kalau kita gali, biasanya ada salah satu lagi nih yang sakit di rumah. Oh, kayak misalnya,
oh iya dok, neneknya 5 hari yang lalu sakit. Terus papahnya sempet pilek nih 2 hari yang lalu. Nah kalau kayak gitu itu kan berarti dari anamnesis seperti itu. Nah Ya, terus kita harus hati-hati ya, COVID ini pada anak ada komplikasi yang kita nggak pingin dokter Dian. Itu yang dibilang dengan long COVID dan juga MISC ya, multi systemic inflammatory syndrome yang berkaitan dengan COVID-19 gitu. Nah, itu kalau MISC gejalanya itu bisa kayak Kawasaki, sampai ada kasus yang ada penurunan fungsi ejeksi fraksi jantung, jadi fungsi memompa jantung bisa berkurang. Nah, kita nggak mau sampai terjadi yang seperti itu. Kan sempat ada jadi kasus ya dokter Dian yang waktu itu di posting tuh di media sosial, jadi ada kasus MISC. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi masih bisa menimbulkan komplikasi long COVID ya, hati-hati ya. Betul. Jadi terjawab ya Ibu Nurmega, jadi sebenarnya perbedaan antara COVID-19 yang lalu, yang varian Delta dengan Omicron ini, di mana COVID yang varian lama itu lebih banyak menyerang ke saluran pernafasan bagian bawah ya. Sedangkan Omicron ini lebih menonjol dan lebih dominan ke saluran pernafasan bagian atas. Jadi gejala Omicron terbanyak adalah masalah di hidung. Hidung buntu, pilek ringan, ya, serak tenggorokan ada masalah, ya. Gatal. Lalu pada bayi-bayi kecil ada nafas seperti krup. Jadi gitu. Seperti ada dahak, tapi bukan juga, ya. Seperti itu, ada suara yang berbeda terjadi pada si kecil, pada bayi-bayi kecil, dan saya menemukannya banyak sekali. Dokter, ini perlu diapain anak saya, tapi anaknya nggak sesak, cuman suaranya berubah. Jadi Omikron itu lebih menyerang di bagian atas, jarang sampai ke bagian bawah. Berbeda dengan varian Delta yang Delta. lebih paling kemarin. Makanya sekarang penggunaan tabung oksigen tidak sebanyak yang lalu, ya. Nah, Betul. seperti itu. Untuk Selain yang itu, dewasa sakit kepala ya dokter Dian ya. ya, sakit kepala. Nah, anak-anak, saya juga setelah ada masalah di sekitar atas saluran nafas ini, biasanya beberapa hari kemudian ada sakit perut. Ini yang paling sering, dok. Sakit perut tapi nggak diare, dok. Nah, saya katakan, dokter Dian, kenapa kemarin tenggorokannya sekarang perutnya sakit? Ya, tapi diare enggak, gitu, sakit perut. Nah, ada beberapa anak besar mengalaminya seperti ini. Jadi virusnya tuh bukan pencernaan. Jadi nggak perlu khawatir, biasanya kondisi ini akan berangsur-angsur membaik. Biasanya pada anak-anak saya perhatikan 2 sampai 3 hari mereka sudah lincah, sudah aktif kembali, ya, Betul. sudah lahap, ya. Tetapi pengobatan atau multivitaminnya harus tetap dikonsumsi untuk si kecil, ya. Dan vitaminnya sebaiknya vitamin yang dosisnya disesuaikan untuk COVID-19 ya, tidak sesuai dengan dosis-dosis biasa. Itu yang selalu saya cross check pada orang tua. Bu, Pak, anaknya di rumah udah ada vitamin belum? Sudah, vitaminnya apa? Kayak jenis namanya. Bisa nggak difotokan komposisinya ke saya? Ya, nanti saya cek betul. Untuk dosisnya COVID itu cocok nggak? Jadi nggak sembarangan minum vitamin asal vitamin. Enggak. Ya, jadi vitamin yang dibutuhkan pada anak-anak COVID itu seperti vitamin C, zinc, dan D3. Itu harus sesuai dosisnya. Benar ya, Dokter Ajeng ya? Ya betul sekali dokter Dian. Dokter Dian ini ada pertanyaan. Tadi ada salam dari Zahwa yang sedang isoman di rumah pasien dokter Dian. Lalu ada pertanyaan dari Hatoguan. Gimana dok? Saya nggak tega nih kalau anaknya di swab. Ada nggak sih petugas khusus untuk anak? Nah kadang-kadang orang tua kan, waduh dok saya nggak tega. Boleh nggak sih saya aja yang di swab bukan anak saya? Nah ini kan sering timbul pertanyaan seperti itu dokter Dian. Iya, ya. Sebenarnya lebih baik sih di swab anaknya untuk menentukan memang terpapar betul atau tidak. Tetapi ya beberapa orang tua juga ada yang tidak tega anaknya dilakukan swab seperti itu. Tetapi ya kita hanya memastikan aja bahwa untuk terapinya supaya lebih baik itu kita lakukan bukti yang jelas ya untuk anak-anak supaya kita tidak salah obat gitu. Ya, jadi Nah, langkah satu, begitu kita tahu nih di keluarga ada yang positif COVID-19, yang pertama adalah tracing. Kenapa? Supaya nggak muter-muter di situ, Dokter Dian. Nah, ini saya kejadian sendiri sama keluarga saya. Jadi ada adik saya, dia positif COVID, isoman di rumah. Jadi keluarganya, anak-anaknya ya udah nggak di swab kan, karena nggak ada gejala.
dianya sembuh, akhirnya anak-anaknya kena. Nah, anak yang satu kena, yang satunya lagi kena. Jadi akhirnya kayak muter gitu dokter Dian. Nah itu, jadi lebih baik mendingan kita tegakkan diagnosa, kita sama-sama tangani, setelah selesai isoman ya kita PCR lagi. Jadi untuk menentukan oh sudah selesai atau belum. Nah ini kalau petugas khusus untuk anak memang tidak ada, tapi ada petugas yang terlatih. Biasanya kalau petugas yang lebih senior atau terlatih berpengalaman untuk men-swab anak, mereka punya teknik tersendiri. Jadi misalnya orang tuanya disuruh peluk, dia sambil ajak bercanda dan swabnya cepat sekali ya tangannya ya. Jadi memang ada petugas yang berpengalaman. Mungkin pada saat mama atau papa minta swab, boleh minta request. Jadi boleh nggak saya dikasih yang petugas senior yang biasa swab anak? Jadi seperti itu. Ya. Karena kalau dapat petugas yang baru, ada kasus pasien saya sampai trauma dokter Dian. Jadi di swabnya sampai berdarah. Padahal sebetulnya nggak harus berdarah gitu. Jadi memang itu lebih ke teknik dan pengalaman. Jadi bisa disampaikan ke petugas swab atau ke tempat swab yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, kalau sudah terkena COVID, kira-kira swab untuk PCR, swab untuk evaluasi dilakukan pada hari keberapa, Dokter Ajeng? Jadi sebetulnya kan memang kalau di pedoman Kemenkes itu kan di hari 10 hari ya dokter Dian sekarang isomannya. Tapi kejadiannya nih banyak yang di swab di hari ke-10 masih positif. Nah apalagi sekarang ada yang dibilang isoman cukup 5 hari. Memang ada yang sembuh di hari kelima, itu biasanya pada dewasa yang sudah dapat vaksin lengkap 2 kali, apalagi sudah booster. Nah itu memang cepat sekali dan cepatnya kenapa? Karena ketahuannya begitu terdiagnosa COVID, gejalanya itu baru timbul setelah CT value-nya itu sekitar 30 ke atas. Jadi 5 hari ya udah langsung negatif gitu. Tapi ada juga yang di swab di hari ke-10 masih positif. Jadi sebaiknya ditambahkan 3 hari tanpa gejala. Jadi hari ke-13. Ya, kenapa? Jadi ulang-ulang kesian dicolok-colok terus dokter Dian, ya kan? iya, jadi jelas ya para Buddha di rumah, kapan kita harus PCR swab, itu tadi Dokter Ajeng sudah menjelaskan secara detail ya. Sebaiknya setelah 10 hari, lalu 3 hari tanpa gejala ya dokter ya. Iya, betul. Dokter Dian, ini ada kasus nih Dokter Dian dari Ibu Bastelit ya. Jadi anaknya usia 2 tahun dengan PJB dan hipertensi paru. Bagaimana penanganannya jika terkena COVID nih? Ya, sebenarnya penanganan anak dengan penyakit jantung bawaan yang mengalami COVID-19 hampir sama ya Dokter Ajeng ya. Tetapi pengawasan untuk mereka harus lebih ekstra ya. Pastikan sebenarnya penanganan COVID pada anak, mau kelainan jantung bawaan ataupun anak-anak biasa, itu yang pertama adalah jangan lupa untuk memperhatikan kebutuhan cairan. Ini jangan dilupakan. Percuma minum obat banyak kalau minum cairannya kurang. Peredaran obat ke darah itu tidak baik ya. Kebutuhan cairan itu sebaiknya cukup. Itu yang pertama. Pastikan si kecil kencing mengelola buang air kecil setiap 3 atau 4 jam sekali. Ya, apabila 4 jam, 5 jam tidak kencing, pasti anaknya itu dehidrasi, menuju ke arah situ. Jadi harus dipantau kencingnya. Ya, yang ketiga, ya, berikan nutrisi yang cukup. Ya, makanannya harus tinggi protein, ya, tinggi serat, antioksidannya tinggi. Apa itu antioksidan? Didapat dari sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna. Ya, jadi karbohidrat, lemak, protein, serat cukup ya, terutama protein karena sel-sel tubuh yang rusak itu membutuhkan bantuan protein untuk memulihkan ya. Jadi makanan protein itu apa? DPIH. Itu singkatan yang saya buat sendiri. Daging, telur, ikan, hati, DPIH. Itu jangan lupa, anak-anak itu harus support nutrisinya seperti itu ya. Terus yang keempat, ke multivitamin. Multivitaminnya apa? Yang mengandung vitamin C, zinc, dan Dokter Dian, maaf suaranya Dokter Dian. Ada telepon masuk, maaf ini ya. Suaranya Dokter Dian. Sudah? Ya, jemur matahari jam 4 ya, yaitu di jam 9 atau setengah 10 pagi selama 15 menit. Itu jangan dilupakan.
Nah, hal-hal seperti itu. Dan berikan obat sesuai gejala apa yang muncul pada anak tersebut. Jadi disikapi dengan tepat. Begitu. Dan jangan lupa harus memiliki kontak person dengan dokter spesialis anak Anda. Ya, jadi kalau terjadi gejala sesuatu yang tidak diinginkan, itu penyikapannya cepat, ya, disikapi dengan cepat. Yang berikutnya, jangan lupa memantau saturasi oksigen si kecil, ya, dengan pulse oximetry. Apabila ada masalah dengan penurunan kadar oksigen dalam darah, itu bisa dikonsultasikan sehingga gerak kita bisa cepat. Ada tambahan, Dokter Ajeng? Ya, saya setuju sama Dokter Dian. Jadi yang penting itu adalah pemantauan. Jadi kita harus selalu mengingatkan. Jadi pada saat kita menangani pasien dengan COVID-19, apa aja sih yang harus dipantau ya? Yang pertama tadi Dokter Dian bilang ya, jangan sampai ada tanda dehidrasi ya. Minum harus cukup. Tadi kencingnya harus tiap 4-5 jam sekali. Terus untuk anak-anak yang ubun-ubun kecilnya belum menutup di bawah 18 bulan, ini di atas kepala kan ada yang lembek-lembek. Itu nggak boleh cekung ya, harus datar. Matanya nggak boleh cekung. Nah, udah gitu kalau nangis air mata harus keluar. Kalau dicubit perutnya harus langsung balik kulitnya. Jadi turgornya baik ya. Jadi itu jangan sampai ada tanda dehidrasi. Kalau ada tanda dehidrasi, coba hubungin dokter anaknya, tanya ini gimana penanganannya. Kan kalau biasanya telemedicine itu kan kita ikutin ya Dokter Dian ya. Selama masa isolasi itu kita ikutin sampai benar-benar sembuh. Nah, itu selain tanda-tanda dehidrasi, tanda-tanda sesak. Tadi kan Dokter Dian bilang, pasti itu napasnya ada bunyi krok, 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 seperti krup ya. Jadi kan mama-mama kan pasti panik. Ini sebetulnya sesak apa bukan sih kalau seperti ini? Bener nggak sih? Kan jadi kita bingung ngebedainnya ini gimana ya. Jadi yang pertama itu dilihat adalah napas cuping hidung. Jadi kalau emang anaknya grogrok tapi anaknya masih main, masih aktif, makannya banyak, mama-mama berarti kan bisa lega ya, berarti oh itu bukan sesak. Tapi kalau udah ada napas cuping hidung, dia napas hidungnya kembang kempis, wah harus hati-hati, waspada. Terus dihitung nafasnya per menit itu berapa kali. Yang dihitung itu, yang dimaksud 1 kali nafas itu 1 kali hirup, 1 kali hempas ya. Jadi ini baru dihitung 1 kali nafas ya. Jadi kalau misalnya baby nggak boleh lebih dari 60 kali per menit. Kalau misalnya toddler nggak boleh lebih dari 50. Anak yang lebih besar nggak boleh lebih dari 30-40. Nah, ngitungnya gimana nih kalau bayi? Taruh tangan kita di perut bayi. Kan pernafasannya masih pakai otot perut. Jadi sekali menghirup nafas, sekali menghembus itu dihitung 1. Ya. Terus kalau untuk anak yang lebih besar, kita punya alat saturasi di rumah, boleh dihitung. Dilihat saturasinya berapa. Jangan sampai di bawah 95%. Nah, terus kalau nafas jangan ada retraksi nih. Kan ada sela-sela iga tuh. Kalau ada tarikan rongga dada, wah kayak berat gitu. Nah, itu udah tanda-tanda sesak. Berarti tanda-tanda bahaya. Terus, seperti apa lagi? Tadi Dokter Dian sebut di awal ya, mama-mama ya. Jadi, banyak yang nanya, dok, anak saya dikasih antibiotik nggak? Enggak. Jadi, kapan dikasih antibiotik itu pada kasus sedang dan berat ya. Kriterianya seperti apa? Contohnya tadi ada pneumonia atau demamnya persisten. Persistennya lebih dari 3 hari, di atas 38,5. Berarti kan kalau dicek darah ada tanda-tanda infeksi bakteri. Seperti itu. Atau anak-anak dengan komorbid yang mengalami komplikasi. Jadi nggak semua itu disamaratain. Kan kadang mama-mama dapat tuh pesan-pesan dari WA group. Beli obat ini, minumnya segini. Nggak bisa disamain, karena masing-masing anak itu beda. Dari jenis obatnya, dosisnya, seperti itu. Memang harus lihat kasus per kasus. Nggak bisa ditembak semua sama, gitu. Itu sih Dokter Dian. Benar, iya, setuju sekali. Benar apa yang dijelaskan Dokter Ajeng itu sudah lengkap. Jadi mam tahu gejala anak sesak itu bagaimana. Tadi Dokter Ajeng udah jelasin bagus banget ya. Jadi sudah tidak bingung lagi ya. Lalu sekarang bagaimana? Ini paling sering Dokter Ajeng. Dokter, anak saya panasnya tinggi. Semua orang tua anaknya mengalami panasnya 38 sampai 39 ya. Ini yang paling sering pada COVID anak ini. Apa yang harus dilakukan pada saat anak itu panasnya tinggi? Nggak usah panik, tenang aja ya. Jadi yang pertama lakukan kompres. Kompres di jidat, dahi sama ketiak dengan wastafel pakai air keran aja ya. Kompres tiap 5 menit ganti, 5 menit ganti. Itu yang pertama. Oh, yang kedua, bagaimana dengan tempel-tempel stiker yang ada di jidat itu? Sampai detik ini belum ada penelitiannya.
Ya, saya katakan belum ada penelitiannya. Jadi nggak usah buang uang lah untuk beli-beli stiker jidat ya. Yang paling efektif adalah dengan waslap air hangat atau dengan air keran, bukan air dingin ya, ataupun alkohol itu dilarang keras. Yang kedua, berikan obat paracetamol ya. Paracetamol boleh diberikan setiap 4 jam sekali ya. Maksimal pembelian 1 hari adalah 6 kali. Ya, kalau Anda menggunakan golongan ibuprofen, maksimal pemberiannya adalah tiap 6 jam sekali. Itu maksimal. Jadi 4 kali sehari. Nah, kalau suhunya di atas 38,5, Ibu bisa menggunakan obat panas yang dimasukkan lewat bubur. Bisa beli bebas tanpa resep dokter, ya. Sesuaikan dosisnya, ya. Sesuaikan dosisnya dengan berat badan anak. Ya, Ibu bisa konsultasikan ke dokter anak. Jadi nggak perlu khawatir. Biasanya Omikron ini yang saya temukan dokter Ajeng, panasnya tinggi itu sekitar 1 hari dok, 1 sampai 2 hari. Setelah itu akan membaik dengan sendirinya. Itu biasanya yang saya temukan di depan. Ya. Ya, setuju sama dokter Dian. Harus banyak minum ya. Kalau panas harus banyak minum. Harus hidup di tempat sejuk ya. Bajunya yang tipis, jangan yang tebel-tebel gitu. Oke? Ya. Ya, jadi benar ya kata dokter Dian tadi ya. Jadi kuncinya itu justru kan kadang-kadang kalau anak demam malah kita selimutin, kasih baju yang tebal, pakai topi. Jadi sebetulnya nggak kayak gitu. Justru pakaiannya yang tipis dan nyaman ya, supaya demamnya itu bisa berkurang. Terus kan kadang-kadang banyak yang tanya nih, AC-nya dinyalain apa dimatiin dokter Dian? Ya kan banyak juga yang nanya gitu. Jadi seperti ini dokter Dian. Kalau misalnya suhunya ruangan itu harus dibikin kayak adem sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius gitu. Nah, udah gitu jangan pakai pakaian yang tebal-tebal, pakaian tipis dan nyaman. Udah gitu banyak minum, udah gitu dikompres itu TSD, kompres dengan air hangat atau air keran, itu seperti disekak seluruh tubuh ya. Jadi di jidat, di ketiak dan seluruh tubuh yang lain seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, atas penjelasan dokter Ajeng. Ada lagi pertanyaannya dokter yang masuk? Ya, ini pertanyaan yang masuk ini, anak saya positif, bayi saya juga ikut isoman, sudah hari ke-8 dan sudah membaik. Apakah nanti kalau isoman 13 hari, bayi saya harus di-swab atau tidak perlu untuk tahu dia negatif? Ya, sebaiknya memang ada evaluasi ya. 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 Terus ada pertanyaan lagi nih, Dokter Dian. Sebentar. Untuk anak usia 2 tahun, apakah perlu diberikan multivitamin untuk pencegahan Omikron? Bila perlu, apakah boleh diberikan setiap hari atau cukup beberapa kali saja dalam seminggu? Jadi, banyak juga yang ketakutan, ini lagi Omikron tinggi, perlu dikasih vitamin buat pencegahan atau bagaimana? Seperti itu, Dokter Dian. Ya, kalau misalnya di masa-masa saat ini, kalau misalnya kita lihat memang anak itu masih mengkonsumsi ASI, saya rasa tidak perlu, ya, karena di dalam ASI ibu sudah penuh dengan antibodi yang sangat dahsyat, bahkan bisa membantu mencegah si kecil dari bahaya influenza juga, ya. Jadi kalau masih ASI, saya rasa tidak perlu. Ya, kalau misalnya tidak minum ASI, gimana? Kalau dari nutrisi intake-nya sudah cukup, anaknya aktivitasnya baik, ibunya memberi kesempatan si kecil untuk istirahat sangat cukup sekali, saya rasa tidak perlu. Ya, tetapi kalau misalnya di masa wabah-wabah seperti ini, keluarga ingin menambahkan suplemen, boleh-boleh saja, kita melarang, boleh kok. Tapi ingat pesan saya, harus dikombinasi dan disertai dengan minum air yang banyak. Ya, karena ada kebanyakan nih vitamin yang dikonsumsi adalah vitamin yang larut air. Ya, larut air ini membutuhkan air yang cukup untuk mengeluarkan sisa kandungan vitamin itu dari tubuh. Jadi itu jangan dilupakan. Gimana, Dokter Ajeng? Ya, jadi betul sekali. Jadi kapan vitamin diberikan jika tidak tercukupi dari kebutuhan dari sumber makanan ya. Jadi harus dibedakan juga buat moms and dad. Kalau multivitamin boleh diberikan setiap hari karena
pada prinsipnya dia kan ada dalam bahan makanan sehari-hari. Yang tidak boleh diberikan sehari-hari dalam jangka panjang adalah imun booster. Jadi untuk pemakaian imun booster itu setelah 2 bulan pemakaian dia harus rehat dulu, tidak dipakai baru boleh dilanjut lagi. Jadi beda ya multivitamin sama imun booster. Lalu dosisnya, kalau untuk dosis maintenance atau dosis yang diminum sehari-hari beda sama dosis terapi. Makanya jangan heran buat moms and dad ya. Jadi kalau misalnya kok saya biasanya cuma disuruh minum vitaminnya 1 sendok, dok. Kenapa pas anak saya kena COVID kok didobel ya sama dokter? Kenapa vitaminnya ada macam-macam ya? Karena memang dosis terapi dengan dosis maintenance itu beda ya. Dan kita kebutuhan itu berdasarkan berat badan anak. Jadi gitu. Ya, betul sekali ya. Makanya para moms and dad jangan kaget ya yang sudah konsultasi online dengan saya. Kemarin saya mengatakan bolak-balik vitaminnya pakai apa di rumah, Bu? Tolong fotokan komposisinya. Lalu saya minta dosis vitaminnya dinaikkan. Itu sudah saya hitung ya, Bu ya, moms, bahwa dosis vitamin itu berdasarkan umur, usia, dan dosisnya sesuai dengan COVID-19. Bila sedang menderita COVID, dosis vitaminnya berbeda dengan kebutuhan sehari-hari ya, moms. Begitu. Ya. Gitu. Jadi ini ada dari Ibu Nisa Sofia Muheri ini. Pasien saya nih dok, anaknya lucu-lucu sekali. Dokter Ajeng, kami sekeluarga terkena COVID. Apakah kami di rumah selama isoman tetap melakukan prokes seperti pakai masker untuk orang dewasanya? Semoga Dokter Ajeng dan Dokter Dian sehat selalu. Terima kasih Ibu Nisa. Semoga segera pulih. Ya. Amin. Iya. Iya. Jadi gimana Dokter Dian? Ya, jadi nggak usah panik ya. Semoga Omikron ini segera berlalu ya. Tetap dijaga si kecilnya. Kalau Anda khawatir dan gelisah ya, bingung, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Karena lebih enak kita chat, tidak lewat chat saja, tapi kita langsung WA call atau video call ya. Kenapa video call itu memang penting? Terkadang pada anak-anak dengan gejala yang kurang baik atau lemah, itu kita sebagai dokter tuh ingin melihat kondisinya secara jelas. Betul. Jadi mohon dengan kalau dihubungi via video call, tolong diterima ya, karena kita tuh mau melihat kondisi si kecil bagaimana. Tapi kalau gejala ringan ya biasanya kita WA call aja sih dokter Ajeng biasanya. Iya betul karena sekali dokter Dian. Tanda dehidrasi pada anak atau sesak pada anak itu bila dengan video call kita bisa melihat ya, gimana sih Bu, anaknya mana nih, tolong liatin wajahnya dideketin, wah ternyata sesak, itu betul itu sesak, gimana perutnya ya, turgor kulitnya itu kering atau tidak ya, lemah atau tidak, ada dehidrasinya derajat apa, itu bisa dengan video call kita minta bantuan ibu untuk melakukannya, kita akan bimbing. Nah itu maksudnya dengan telemedicine itu lebih nyamannya seperti itu. Apalagi di masa-masa wabah seperti ini tidak banyak klinik yang buka mau melayani anak sakit ya. Apalagi kalau di rumah sakit kan harus dikit-dikit swab juga gitu. Ya, nah prokesnya itu tetap harus ada ya buat moms and dad. Kenapa harus tetap ada? Ini ada kasus kayak gini dokter Dian. Misalnya anaknya ini masih OTG, tapi si papa itu batuknya grok-grok gitu. Kan maksudnya kita kan nggak tahu apakah itu murni varian Omikron atau ada varian Delta atau ada koinfeksi yang lain seperti influenza. Jadi sebaiknya kalau memang gejala ISPA dari anggota rumah yang lumayan berat nih dibandingin si kecil yang OTG atau gejala sangat ringan, sebaiknya tetap memakai masker. Kayak misalnya kasus saya nih, mamanya gejalanya cuma pusing sama nyeri tenggorok, babynya masih nyusuin. Otomatis yang di kamar itu mama sama si baby, tapi si papa di kamar terpisah karena walaupun semuanya sama-sama positif, tapi si papa itu demamnya tinggi, terus papa ada batuknya grok-grok, pilek gitu. Jadi sebaiknya yang kan karena kan gejala-gejalanya berbeda-beda satu sama lain seperti itu. Lalu kira-kira kapan sih dok kita bisa melakukan foto torak pada anak-anak yang terpapar COVID? Jadi foto torak itu kalau memang ada ya banyak yang tentangnya. Jadi kenapa sih nggak semua anak itu di ronsen? Kenapa sih nggak semua anak itu dicek lab, cuma di swab? Kita kan lihat dulu ini gejalanya seperti apa. Kalau anaknya OTG, jadi misalnya papa mamanya positif dengan bergejala, kebetulan anaknya di swab ya memang positif. Nah itu kan berarti kita tidak perlu melakukan foto torak atau pemeriksaan lab. Tapi kalau misalnya
Gejala ringan juga kadang tidak perlu. Tapi kalau misalnya nih, wah sudah 3 hari, panasnya persisten, terus di atas 38,5, lalu anaknya kok ada tanda-tanda sesak napas, batuknya benar-benar grok-grok. Nah kalau misalnya ingusnya atau dia buang reak warnanya udah kehijauan, berarti kan kita harus pikirkan kalau misalnya jangan-jangan ada gejala yang lain, ada koinfeksi yang lain seperti pneumonia atau ada infeksi bakteri sekunder. Nah, sebaiknya dicek lab dan diperiksa ronsen toraks. Seperti itu Dokter Dian. Apalagi kalau misalnya kasus-kasus yang udah sedang berat yang diopname di rumah sakit, mau nggak mau, suka nggak suka ya pasti akan di screening dengan foto toraks gitu. Iya. Nah, jadi terjawab ya para bunda yang banyak bertanya bahwa Dokter Dian ini anak saya perlu nggak sih dok foto torak, foto dada, ya perlu nggak dok cek darah? Nah ini banyak sekali yang ditanyakan kepada kami sebagai dokter anak. Sebenarnya kapan sih harus melakukan itu semua? Tadi Dokter Ajeng sudah menjelaskan dengan baik. Ya, semoga semua para mahasiswa jelas ya untuk jawabannya. Terus yang berikutnya, ini pertanyaannya ya. Untuk tadi long COVID-nya apa dok? Biasanya bisa terjadi pada anak-anak? Ada yang kita takutin tuh misalnya kok masih batuk-batuk ya dok, kok kenapa batuknya belum sembuh-sembuh, atau kok Ya. anaknya kayaknya kurang berenergi, gampang capek ya gitu. Nah kalau di ronsen tuh biasanya ada fibrosis di paru. Makanya tadi dokter Dian kan sebut-sebut nih, jadi COVID ini kan kuncinya di imunitas ya, tadi bukan infeksi bakteri, infeksi virus, makanya antibiotik itu bukan kayak mandatori gitu. Itu hanya pada kasus-kasus khusus yang tadi udah kita sebutin di awal. Nah, tadi pentingnya itu adalah protein nutrisi. Jadi, kalau anak mau imunitasnya baik, jadi nutrisinya harus baik ya. Kalau yang ASI dilanjut